sini kami mencari ilmu, kami senang nan ceria. Ikut bimbingan perkawinan di KUA untuk menggapai keluarga sakinah. Ikut bimbingan perkawinan di KUA, keluarga Indonesia yang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, khususnya adik-adikku sayang, para calon pengantin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Harian Seorang Penghulu. Tema pada tayangan sekarang ini adalah urgensi bimbingan perkawinan dan imunisasi bagi calon pengantin. Saudara-saudara, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin di setiap KUA yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan pernah juga mengeluarkan instruksi agar calon pengantin diimunisasi atau divaksin sebelum akad nikah. Nah, sebelum membahas tentang imunisasi, saya akan bahas dulu tentang bimbingan perkawinan. Mungkin ada adik-adik yang bertanya, apa urgensinya atau apa pentingnya bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin? Mari ikuti penjelasan berikut ini. Mengapa calon pengantin harus ikut bimbingan perkawinan? Pertama, supaya pengantin dapat meraih nilai spiritual nikah. Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillah nisfal baqi." Maksud hadis tersebut, nilai pernikahan itu sama dengan separuh agama. Itu artinya pintu surga sudah terbuka dengan nikah. Tentu saja nikah yang membukakan pintu surga itu adalah nikah yang niatnya karena Allah dan sah menurut syariat Islam. Separuh pintu surga lagi silakan Anda buka dengan ibadah lainnya. Subhanallah, nikah itu ya enak, ya indah, ya pahalanya besar banget. Yang kedua, supaya calon pengantin mengetahui hukum perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Yang ketiga, supaya pengantin dapat menata rumah tangga dengan baik sehingga dapat terwujud keluarga sakinah, terhindar dari perceraian. Berdasarkan informasi dari Mahkamah Agung, pada tahun 2019 terjadi perceraian hampir 1,5 juta pasangan suami istri. Dampak dari perceraian ini bisa jadi banyak janda dan anak yang terlantar. Selain perceraian, juga untuk menghilangkan atau meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT di negara kita masih tinggi. Menurut Komnas Perempuan, tahun 2019 terjadi lebih dari 4.000 kasus. Bahkan menurut informasi dari Mabes Polri, KDRT tahun 2019 lebih dari 6.000 kasus. Nah, itu adik-adikku sayang, para calon pengantin, pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Dengan bimbingan perkawinan ini, semoga kalian dapat membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, adik-adikku sayang, sebelum menikah, para calon pengantin juga harus imunisasi atau divaksin dulu di puskesmas atau dokter terdekat. Apa manfaatnya atau pentingnya calon pengantin
diimunisasi atau divaksin dulu? Mari kita ikuti penjelasan Ibu Dokter berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku para calon pengantin. Perkenalkan, nama saya Dr. Inga Andriani Heriawan. Saya bekerja di UPT Puskesmas Pasundan, Kabupaten Garut. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat adik-adik yang sudah menemukan dan menentukan tambatan hati, yang tentu saja itu adalah pilihan adik-adik sendiri. Semoga ini adalah jodoh yang terbaik yang kelak akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Merencanakan pernikahan sehat itu menjadi salah satu yang sangat penting sebelum adik-adik melangsungkan akad pernikahan. Tahukah apa saja yang sebaiknya adik-adik dapatkan? Calon pengantin harus lebih dulu mendapatkan pelayanan kesehatan Catin agar dapat mempersiapkan diri untuk meningkatkan kesehatan, baik secara umum, reproduksi, dan seksual. Pemeriksaan kesehatan Catin apa yang bisa didapatkan? Yang pertama, pemeriksaan fisik dapat dilakukan di puskesmas. Catin harus dalam kondisi fisik yang sehat dan bugar. Yang kedua, persiapan gizi yang baik. Catin harus dalam kondisi gizi yang baik. Jangan sampai saat hamil nanti berstatus gizi kurang yang dapat berakibat fatal pada janin buah hati yang ada di dalam kandungan. Yang ketiga adalah status imunisasi. Imunisasi TD mulai dilakukan pada 10-14 hari sebelum dilaksanakan akad nikah. Apakah setelah akad nikah masih perlu dilakukan imunisasi? Tentu saja, karena pada imunisasi yang pertama belum mendapat kekebalan. Maka adik-adik harus melakukan imunisasi yang kedua yang jaraknya 4 minggu setelah imunisasi yang pertama untuk lama kekebalan 3 tahun. Imunisasi ketiga dilakukan 6 bulan setelah imunisasi kedua untuk lama kekebalan 5 tahun. Dan imunisasi keempat dilakukan 1 tahun setelah imunisasi ketiga untuk lama kekebalan 10 tahun. Dan yang terakhir imunisasi kelima dilakukan 1 tahun setelah imunisasi keempat untuk kekebalan 25 tahun. Hal yang keempat adalah menjaga organ reproduksi. Ini berguna untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman. Merencanakan kehamilan dengan cara mengatur jarak dan jumlah anak. Organ reproduksi harus siap dulu sebelum buah hati tertanam di sana. Persiapkan kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman. Hal yang terakhir, yang kelima adalah penerapan kesetaraan gender. Pernikahan yang ideal terjadi ketika pengantin pria dan wanita didasari cinta dan kasih sayang, dapat saling menghormati satu sama yang lainnya, saling menghargai, mengambil keputusan bersama-sama, tidak memaksakan ego masing-masing, dan pernikahan harus bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Semoga ini dapat menginspirasi adik-adik semua, dan semoga Allah meridhoi semua usaha kita untuk menghasilkan generasi yang soleh, soleha, sehat, dan cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pesan yang disampaikan oleh Bu Dokter bahwa pengantin harus menjalani pola hidup sehat baik sebelum maupun sesudah akad nikah. Perlu diketahui, saat ini Indonesia merupakan negara tertinggi kematian ibu dan bayi di ASEAN. Karena itu, wahai adik-adikku sayang calon pengantin, yuk kita imunisasi ke puskesmas atau dokter terdekat. Jadikan malam pengantin baru malam yang indah dan bersejarah. Kondisi badan harus dalam kondisi sehat. Ada orang berkata, jatuh sakit itu tak seindah jatuh cinta. Ya, itu pastilah. Pesan terakhir, adik-adikku calon pengantin sayang, jadikan iman dan takwa bekal utama dalam rumah tangga. Hiasi rumah tangga kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Tumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ketika akad nikah, awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan niat dalam hati. Aku niat nikah karena Allah. Semoga acara akad pernikahan kalian berjalan dengan lancar dan penuh berkah seperti tayangan berikut ini. Amin. Saat COVID-19 melanda dunia,
tak ikut sunnah. Kami berharap dan kami berdoa terwujud keluarga sakinah, bahagia dunia akhirat. Saudara, demikian uraian tentang urgensi bimbingan perkawinan dan imunisasi bagi calon pengantin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan khusus para calon pengantin nanti bisa melaksanakan pernikahan dalam kondisi sehat, lancar, dan dapat membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri tayangan ini dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.